Ini adalah beef teriyaki. Ini kalau teman-teman lihat ini tuh bukan nasi kecampur dengan bumbu beefnya, tapi memang brown rice. Jadi warnanya itu tidak putih kayak nasi pada umumnya. Komposisinya itu ada ayam bumbu rujak pastinya, ada telur, ada kacang, dan juga ada tempe orek, tapi dia itu bukan tempe orek, sorry, tempe kering. Jadi kayak tempe goreng, tapi dipotong-potong dadu gitu. Next kita ke nasi uduk Betawi. Nah, ini dia ya, nasi uduk Betawi. Jadi dia tuh ada nasi uduk pastinya. Tapi kayaknya nasi uduknya pakai brown rice, terus ada ayam. Dia tuh potongan ayamnya juga potongan dada gitu ya. Potongan dada tuh. Aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang suka dada gitu, tapi kalau emang lagi diet mau nggak mau harus makan dada. Terus telur, tempe dan juga kacang. Ini nasi basil chicken. Jadi ini tuh aku nggak ngerti sih, telur setengah matang tapi nggak kayak hampir matang juga. Tapi yang jelas dia pakai telur omega sih kayaknya. Ini tuh kayak baunya jarak segini aja tuh udah wangi banget. Terus dia hijau-hijau ini tuh kayaknya kacang panjang deh. Oke, kita coba ya. Hai teman-teman milenial, kita bertemu lagi di Try It, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bersama aku Putri Andriana yang akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Seperti biasa teman-teman, hari ini kita akan nge-review makanan lagi, tapi hari ini makanannya itu ya udah enak, kelihatannya sih ya enak. Aku sendiri belum pernah nyobain, tapi kelihatannya enak dan yang pasti itu sehat. Jadi hari ini kita akan nge-review makanan dari The Diet Box ya. Tapi seperti biasa, jadi aku akan nge-review packagingnya dulu, baru nanti kita akan satu-satu nge-review setiap menunya ya. Di depan aku sudah ada 5 menu yang beda-beda. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal menunya itu semuanya adalah makanan Indonesia sih. Jadi dibuatnya itu di sedemikian rupa kayak menu Indonesia. Tapi memang komponen-komponennya itu sangat support untuk orang-orang yang diet. Nah, aku mau nge-review boxnya dulu yang pertama. Jadi kalau kita ngomongin diet box ini, dia tuh sebenarnya semacam rice bowl ya. Jadi porsinya itu nggak begitu banyak. Jadi kalian tuh jangan nyamain dengan porsi rice box atau porsi makanan-makanan yang besar lah. Tapi memang dia ini yang simple, kecil gitu ya. Jadi rice bowl. Kurang lebih kayak gini, nggak kurang lebih emang begini sih. Packagingnya ya, menurut aku sih standar aja. Cuman aku nggak tahu kenapa suka aja gitu sama warnanya. Dan warnanya tuh agak-agak mirip kayak brand ayam ya. Brand ayam tau lah ya, fast food. Itu tuh mirip banget, cuman dia lebih tua aja. Dan menurut aku masih cukup proper juga, karena makanannya ini kan bukan makanan yang kayak kuah gitu ya, atau yang daging-daging berat banget. Jadi dengan sesimpel box dari paper aja tuh, menurut aku ini udah cukup proper gitu. Nah dia benar-benar simple ya, kayak box biasa lah. Tapi menurut aku ini aman kok kalau misalnya kalian beli untuk perjalanan atau beli untuk bekal. Ini aman dan sangat-sangat ringkes gitu untuk packagingnya. Oke, dari packaging sekarang kita ke menunya. Sudah ada 5 menu, tapi sebelum kita coba menunya aku mau kasih tahu dulu kenapa sih. Ini kalau kalian ngeliat bentukannya ya satu-satu, ini tuh nggak kelihatan kayak ada makanan diet, itu nggak sama sekali. Kayak makanan nasi uduk biasa aja gitu, kayak nasi padang. Tapi ternyata pas aku cari tahu lebih lanjut lagi, kenapa disebutnya diet box? Karena yang pertama, dia ini semua menunya nggak ada yang pakai nasi putih. Pakainya brown rice ya. Bukan, aku nggak tahu sih brown rice nasi merah sama apa nggak, tapi kayak setahu aku tuh beda. Brown rice itu kalorinya masih lebih tinggi dari nasi merah, tapi lebih rendah dari nasi putih. Setahu aku kayak gitu. Terus yang kedua, mereka itu masaknya nggak pakai coconut oil, tapi dikit banget dan semuanya itu pakai teflon, jadi dipanggang.
Dan mereka juga udah make sure kalau misalnya semua menunya ini di bawah 350 kalori. Makanya disebut dengan menu diet kayak gitu. Jadi kalau ngomongin belakangan ini kan memang lagi tren banget ya menu-menu diet gitu, catering diet. Soalnya nggak tahu kenapa menurut aku semenjak pandemi orang tuh punya awareness yang lebih tinggi lagi sama kesehatan, apalagi bentuk tubuh. Makanya muncullah bisnis-bisnis yang kayak catering diet. Tapi kalau diet box ini bukan catering sih, jadi kita bisa beli bisa beli langsung aja gitu sesekali tanpa harus kita beli paket. Ini udah ada 5 menu di depan aku. Yang pertama ada low kalori, semuanya sih menunya low kalori ya. Ada Thai basil chicken, nasi kebuli with beef, terus ada nasi uduk Betawi, nasi kuning ayam bumbu rujak, dan yang terakhir beef teriyaki pepper rice. Aku mau cobain dari yang paling sini dulu ya, paling ujung ini. Ini adalah beef teriyaki, nih teman-teman. Penampilannya tuh. Tuh kalau kalian lihat ya, porsinya ini tuh menurut aku, untuk aku yang makanannya makan dikit aja, menurut aku tuh ini dikit gitu. Jadi bukan kalau kalian ekspektasinya tuh yang banyak, nggak sama sekali. Tapi karena mungkin ini juga untuk diet ya, percuma ya kalau kita makan makanan sehat tapi banyak juga gitu. Ini adalah beef teriyaki. Ini kalau teman-teman lihat ini tuh bukan nasi kecampur dengan bumbu beefnya, tapi memang brown rice. Jadi warnanya itu tidak putih kayak nasi pada umumnya. Terus di atasnya dia ada toge, ada jagung, dan juga ada beef. Ini juga mirip-mirip sama menu kayak pepper lunch gitu ya. Itu kan kayak beef juga, terus dia pakai toge, biasa pakai jagung. Nah mirip-mirip kayak gitu bentukannya. Langsung aja kita coba. Ini kalau enak sih ya. Nah sekarang kita cobain si beef pepper rice ini, apakah benar-benar enak. Kalau misalnya enak sih aku salut banget. By the way ini tuh harganya 55.000 ya, 55.000, dan ini yang paling masih harga middle standar. 55.000 ini kalau misalnya kita beli online, karena dia kalau online itu kan 20% sudah lebih mahal dibandingkan beli langsung ya. Nah kalau teman-teman mau ngeliat detailnya kayak pesannya cabangnya ada di mana aja, kalian bisa visit Instagramnya thedietbox.id. Oke langsung aja kita coba. Dia tuh tekstur nasinya aja nih pas aku ambil, itu tuh dia kayak udah lembek ya. Jadi bukan yang perak, tapi tipe yang nasi pulen. Aku nggak tahu kayaknya tipe brown rice kayak gitu kah, atau memang mereka masaknya itu tipe nasi yang pulen. Oke. Tapi ini untuk ukuran beef teriyaki ya, ini tuh agak-agak kering. Apa karena udah meresap kali ya airnya. Tapi ini tuh kayak bener-bener kering banget, nggak ada kuah-kuah atau bumbu. Kalau misalnya aku boleh nyaranin sih, itu paling nggak mungkin beefnya dipisah atau kayak gimana, paling nggak biar ada kuahnya berasa. Oke kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, enak. Ini kayaknya untuk ukuran makanan nggak diet pun ini enak. Rasanya tuh mirip banget kayak pepper lunch. Jadi rasa si jagung sama si togenya tuh menurut aku kayak membantu bikin rasanya tuh jadi lebih nyentrik gitu, nggak plain rasa beef aja, tapi dia tuh bikin jadi lebih kompleks gitu. Jadi enak banget. Tapi aku nggak tahu kalau kalian yang nggak suka jagung atau gimana ya. Tapi menurut aku ini enak banget, dan benar nasinya itu pulen. Nasinya pulen parah. Malah cenderung lembek sih kata aku. Gampang banget hancurnya. Sejauh ini aku nggak bisa bedain rasa brown rice sama si nasi biasa, karena ini tuh udah kecampur sama si bumbu beefnya, udah kecampur banget. Rasanya tuh dia kayak pakai saus mushroom ya, kayak aku nggak tahu sih, tapi menurut aku rasanya kayak mirip-mirip rada mushroom, terus kayak ada kacang-kacangnya dikit, apa karena pengaruh si jagung sama toge, tapi yang jelas dia gurih dan kayak teriyaki pada umumnya. Kalau kalian makan pepper rice rasanya persis banget kayak gitu. Ini enak banget, dagingnya tuh empuk juga, dan dagingnya itu bukan yang nggak ada daging lemak sama sekali. Jadi dagingnya bener-bener yang full serat, makanya aman banget untuk diet. Enak banget nih. Paham kan, kayak dagingnya tuh yang serat semua. Kan kelihatan tuh kalau yang dagingnya lemak, atau enggak kan kalau zaman sekarang biasanya menu-menu yang ada beefnya tuh dia pakai slice beef biasanya. Tapi ini bukan slice beef, dia pakai daging yang full serat, jadi aman. Karena kalau misalnya teman-teman makan daging slice beef, itu tuh kayak setengahnya tuh udah lemak semua. Kalau kalian lihat, beli yang biasa di all you can eat slice beef itu kan ada putih-putihnya. Nah itu tuh lemaknya, itu yang sebenarnya
wah sangat jahat gitu, kayak nggak masuk kalau misalnya kita jadiin menu diet. Tapi aku senang, ternyata dia tuh pakai daging yang full serat, jadi aman banget. Tapi kalau aku boleh komentar dikit, menurut aku dagingnya tuh kayak dikit gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan porsi nasi dan porsi dagingnya, kayak kurang seimbang aja sih kalau kata aku ya. Jadi atau enggak paling enggak dia tuh potongan-potongan dagingnya itu bisa lebih kecil-kecil lagi. Jadi pas kita nyuap tuh enak. Ini tuh dagingnya gede-gede, tapi kayak kita bisa hitung jari gitu ada berapa biji. Jadi menurut aku kayak banyakan nasinya dibandingkan si dagingnya ini. Tapi untuk ukuran rice box gitu ya, rice bowl ini oke sih. Enak banget. Ini karena aku cinta kecap, cinta semur gitu ya, cinta daging. Jadi ketemu ini kalau aku makan diet ini sih aku doyan banget sih. Tapi mungkin tipe makanan dietnya ini bukan yang untuk diet ekstrim ya, karena masih di bawah 350 kalori. Kayak 300 kalori aja itu masih lumayan menurut aku. Tapi so far aku mau kasih rate 10 untuk menu yang ini, enak banget. Oke, sekarang kita switch. Ke menu sebelahnya ada nasi kuning ayam bumbu rujak. Gimana ya, ayam bumbu rujak. Ini harga 56.000 kalau misalnya kalian beli online. Kalau beli langsung pasti lebih murah. Tapi aku penasaran deh pendapat kalian. Kalian boleh share banget menurut kalian kayak ini kan makanannya tuh di harga 50.000, 60.000, bahkan ada 70.000 ya. 55 ribuan. 40 sampai 50. Nah, menurut kalian kalau makanan diet dengan harga segitu dan dengan size rice bowl kayak gini itu worth atau enggak? Aku kepo sih karena menurut aku kadang-kadang kita tuh diet justru malah butuh cost yang lebih besar gitu. Karena makanannya kan emang perlu yang bergizi. Terus bahan-bahannya juga kayak brown rice gitu kan. Itu kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan nasi biasa gitu. Jadi menurut aku kalau untuk makanan diet dengan harga lebih mahal dari makanan biasanya itu worth aja kalau menurut aku. Coba balik lagi ke kita, kadang-kadang kita diet makan ini itu nahan tapi nggak olahraga itu sama aja teman-teman. Oke, kita cobain aja nih langsung nasi kuning ayam bumbu rujak. Komposisinya itu ada ayam bumbu rujak pastinya, ada telur, ada kacang, dan juga ada tempe orek, tapi dia itu bukan tempe orek, sorry, tempe kering. Jadi kayak tempe goreng tapi dipotong-potong dadu gitu. Oke, kita coba. Aku sebelum mau cobain sama nasinya, ini nasinya nasi kuning. Nasi kuning itu buat diet nggak sih? Kayaknya enggak deh. Setahu aku tuh nasi kuning pakai santan ya. Setahu aku cara bikinnya. Tapi ya udahlah ya, kita cobain ya ayam bumbu rujaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bener sih, rasa bumbu rujak, tapi dia masih lebih dominan cabai. Dan ayamnya itu potongan dada semua. Jadi memang biasanya kan orang-orang diet itu boleh makan dada ya. Jadi ini potongan dada semua. Dan ini tuh rasanya kalau kalian tahu kayak rujak cireng, itu mirip banget kayak gitu. Jadi gurih, bukan rujak yang kayak rujak buah manis, gula merah gitu ya, tapi kayak rujak cireng. Jadi gurih tapi ada manisnya juga. Enak sih menurut aku, nggak aneh. Enak. Oke. Kita coba pakai nasi. Kalau nasi kuningnya tuh menurut aku dia juga lebih pulen ya. Tapi nggak sepulennya si brown rice tadi. Ini paling nggak masih kering dan misa-misa lah. Tapi kita coba makan dulu aja ya. Enak. Cuman aku tidak menemukan unsur dietnya gitu. Kayak semuanya asinnya dapat, gurihnya dapat, pedasnya dikit ya. Tapi aku nggak menemukan di mana unsur diet ya. Kayak makan nasi kuning pada umumnya. Tapi ini enak, tapi kayak kalian makan nasi kuning biasa sih. Kalau kalian beli suka buat sarapan tuh ya, makan nasi uduk, nasi kuning itu mirip banget rasanya kayak gini. Cuman bedanya dia lebih kering aja. Untuk menu ini aku kepo sih, dimana dia bisa ngeklaim dietnya ya. Selain karena minyak yang mereka pakai dan cara memasaknya itu pakai teflon kan. Karena ini benar-benar rasanya kayak nasi uduk biasa, kayak nasi kuning pada umumnya. Wow, surprise sih ya.
Ini kayaknya kalian nggak akan berasa diet deh, menurut aku. Nah, mungkin telurnya rada-rada kuning. Nanti pakai telur omega deh. Ya, omega buat diet kan? Bukan buat diet sih, maksudnya proteinnya tuh lebih besar, jadi bagus buat orang diet. Kayaknya bener deh, ini omega. Soalnya kalau dia kuningnya karena kecampur apa, nggak mungkin kuning rata kayak gini. Ini tuh kuningnya rata sampai dalam-dalamnya. Keren sih ya, bener-bener. Oke, gimana ya, aku deskripsinya tuh enak. Yang bikin unik sih ayam rujaknya ini sih. Tapi menurut aku justru jadi kayak nggak ada bedanya gitu dengan makanan diet. Jadi aku nggak bisa menilai untuk makanan diet enak nggak, karena rasanya itu bener-bener persis banget kayak makan nasi uduk atau nasi kuning pada umumnya. Ini harganya tadi aku udah nyebutin ya, 56.000. Jadi kalian silakan nilai sendiri nasi kuning dengan ayam, dengan kacang, dengan tempe harga 56.000, mahal atau murah. Kalau menurut aku sih aku masih lebih prefer yang tadi. Tapi ya oke lah ya, mungkin dia mau bikin, maksud aku mereka sudah mengklaim kalau mereka tuh di bawah 350 kalori dan makanan diet. Mungkin memang komposisinya itu sudah diperhitungkan dengan sangat baik gitu. Oke, lanjut. Next kita ke nasi uduk Betawi. Nah, ini dia ya, nasi uduk Betawi. Jadi dia tuh ada nasi uduk pastinya. Tapi kayaknya nasi uduknya pakai brown rice, terus ada ayam. Dia tuh potongan ayamnya juga potongan dada gitu ya. Potongan dada tuh. Aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang suka dada gitu, tapi kalau emang lagi diet mau nggak mau harus makan dada. Terus telur, tempe dan juga kacang. Dan satu lagi kalau aku boleh komen, ini tuh telurnya dikit banget. Kayaknya nggak nyampe sepertiga telur juga enggak deh kayaknya. Nih, telurnya tuh segini. Nggak tahu kenapa kayak kurang aja sih kalau aku tuh. Ya, sesendok gini nih telurnya. Terus dia dia potong kecil-kecil kayak gitu. Kayaknya agak kurang banyak, kalau ditambahin dikit lagi boleh lah. Oke, kita coba nasi uduk Betawi. Kayaknya sih kuningnya opor ya harusnya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak, bener. Opor. Tapi tahu nggak sih opor yang kunyitnya tuh berasa banget. Ini kunyitnya berasa banget. Malah jadi aku ngebayanginnya kayak ayam ungkep belum digoreng. Kunyitnya tuh berasa banget. Kayak baunya tuh sampai ke Coba kita campur dengan yang lain ya. Ini dia nasi uduk, tapi nasi uduknya itu pakai brown rice. Nasi uduknya berasa. Maksudnya bisa lah ngebedain antara nasi biasa dan nasi uduk. Tapi kayak masih ketutup gitu loh. Mungkin karena nasi uduk kan bikinnya pakai santan. Jadi santannya tuh paling nggak dikurangin kali ya buat orang diet. Jadi nggak begitu berasa nasi uduknya. Tapi maksudnya aku masih di taraf yang bisa ngebedain ini nasi uduk atau nasi biasa. Sisanya sih kalau menurut aku standar lah ya. Aku jadi paham sih kenapa mereka ini makanannya kering semua. Karena memang mereka itu tidak menggunakan minyak atau sangat minim minyak sekali. Dan juga pakai teflon. Jadi kan dia nggak akan, biasanya kan kita kalau masak biasa pakai minyak goreng gitu ya, atau tumis-tumis apa minyak atau kuahnya itu kan sangat-sangat menyerap, dan itu yang bikin enak ya kan justru. Tapi di sini aku jadi paham kenapa ini sangat kering, karena ya memang makanan diet gitu, maksudnya minyaknya dikit dan juga pakai teflon. Tapi sumpah guys, ini untuk ukuran makanan diet, ini enak banget. Untuk orang diet ya. Tapi kalau misalnya kayak kalian lagi pengen makan biasa gitu, lagi nggak diet, menurut aku kayak rasanya rada kurang sih gitu. Rasanya ada beberapa hal yang perlu diimprove lagi, kecuali yang ini enak banget, parah. Oke, lanjut. Dan aku seneng juga karena si diet box ini tuh kepikiran untuk bikin bisnis makanan diet, tapi yang tetap merepresentasikan makanan Indonesia gitu. Karena kan kadang-kadang kalau orang lagi diet ya, aku sendiri tuh nggak tahan untuk makan makanan Indonesia yang cocok banget di lidah kita. Jadi menurut aku dia keren, jadi dia bikin menu diet yang menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Karena kebanyakan kan kadang-kadang menu diet ya pakai pasta gitu kan kadang-kadang, atau kayak cuman
ayam panggang, maksudnya nggak ada yang kepikiran bikin nasi uduk atau bikin nasi kuning atau misalnya dia bikin brown rice segala macam. Oke, lanjut. Ini aku pindahin dulu. Aku tuh penasaran banget nyobain ini loh, basil chicken. Basil tuh apa ya sih basil? Ya. Ini nasi basil chicken. Jadi ini tuh aku nggak ngerti sih, telur setengah matang, tapi nggak kayak hampir matang juga. Tapi yang jelas dia pakai telur omega sih kayaknya. Soalnya ini, keren banget. Oke, ini dia tuh isinya kayak cuman telur ceplok, tapi setengah matang. Terus, ini aku pinggirin dulu ya biar temen-temen lihat. Ayamnya tuh di pinggir sini doang ya. Ini ayam, ini sisanya tuh full nasi. Jadi bukan yang dipenuhi oleh ayam. Ayamnya tuh bener-bener dikit banget. Iya, ayam cincang. Tapi bener-bener kayak cuma di pinggir doang gini. Sisanya nasi brown rice. Kayak apa tuh? Aku mau nyobain ayamnya dulu. Ini tuh nasi kemangi, ayam kemangi. Kayak ayam kemangi ini tuh. Terus dia pakai brown rice. Masih sama nih teksturnya, berarti kayaknya memang bawaan si brown rice-nya sih. Yang pulen. Gimana ya? Menurut aku ini selera banget sih. Yang kita segmented banget. Aku sendiri kurang begitu suka. Karena ayamnya itu kayak perpaduan rasa manis opor kecap, tapi perpaduan pakai wangi kemangi juga, dan ada pedas-pedasnya dikit juga, jadi bener-bener nano banget. Kayaknya ini mungkin nggak semua orang bisa cocok sih di lidahnya, menurut aku ya. Enak kok, ternyata tidak samis itu. Ini kalau kalian yang suka telur setengah matang, ini mereka juga bikinnya pinter sih, nggak tahu kenapa kayak kanan kirinya tuh bener-bener matang banget, cuman sih tengahnya ini doang. Gitu teman-teman, kenapa sih yang bikin menu diet mahal? Karena memang dia bahan-bahannya itu mahal. Kayak brown rice, nasi merah itu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan nasi putih. Tapi menurut aku ini ayamnya rasanya ini sih agak-agak unik ya. Karena kayak manis ada. Nyantrik kemanginya itu yang aku nggak tahan. Kemanginya tuh bener-bener wangi banget. Cabenya sih nggak begitu pedes ya, cuman ya ada lah rasa-rasa cabenya, tapi bukan yang bikin pedes tuh nggak sama sekali. Ini menurut aku enak, tapi lagi-lagi toppingnya kayaknya kurang deh. Kayaknya butuh ayam lebih banyak lagi karena porsi nasinya tuh lebih banyak dibandingkan dengan si ayamnya. Oke, next. Oh ya, aku belum nyebutin harganya. Ini yang basil chicken itu kayaknya paling murah deh. Oh iya benar, 48.000 itu paling murah di antara yang lain. Lanjut. Yang terakhir, nah ini sih yang, wow. Kebuli bener. Nasi kebuli, ini sih yang menurut aku paling menggoda banget secara penampilan ya. Ini tuh kayak baunya jarak segini aja tuh udah wangi banget. Terus dia hijau-hijau ini tuh kayaknya kacang panjang deh. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia tuh isinya bener-bener cuma nasi sama kacang panjang. Ini tuh kacang panjang bener deh. Gue tahu. Kacang panjang. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia nih harus tahu ya, nasinya tuh perak banget. Ya, nasinya perak banget. Tapi emang gitu nggak sih kebuli? Iya, harusnya biryani yang panjang-panjang, tipis. Ya ini mungkin karena diet jadi pakainya brown rice. Harusnya nasi biryani, tapi nggak apa-apa, kita coba. Kacang panjang. Tapi rasanya jadi kacang panjang banget, gue nggak suka kacang panjang lagi. Bener ya, aku tuh kepo nyobain nggak ada kacang panjangnya. Ini tuh kacang panjangnya bener-bener kayak memenuhi. Tapi lo pasti aneh deh ngerasainnya. Dia pernah makan nasi kebuli tapi nggak gini. Kayak kacang panjang kan rasanya nyentrik banget ya. Iya, dan ini tuh jadi bikin nasinya bener-bener nyentrik banget rasanya, parah. Aku mau cobain yang nggak ada kacang panjangnya, coba. Dia tuh di bawahnya masih ada timun lagi. Timunnya banyak. Kacang panjangnya banyak banget, nggak bisa.
cobain deh daging kambingnya. Aku nggak bisa sih nasinya, nggak bisa banget. Karena bener-bener nyentrik banget. Dagingnya enak, tapi ini kambing. Soalnya lebih alot. Kambingnya lebih alot ya daripada sapi. Rempah-rempahnya ini nggak kencang. Kencang banget. Tapi ketutup sama kacang panjang ini. Tapi ini tuh gurih parah sih. Bumbunya kuat banget ya. Aku nggak tahu dari mana dia bisa ngeklaim ini dietnya, tapi ini gurih banget. Bener-bener nggak kayak makanan diet. Keren sih. Jadi orang yang diet tuh semangat gitu untuk diet. Kalau makannya kayak gini, tapi lumayan juga sih ya kalau ngomongin harga kayak kali makan 50 sampai 60 ribu untuk satu menu gitu. Sementara kan kita kalau makan makanan diet paling enggak sehari bisa 2 atau 3 kali. Tapi dari sejauh aku tuh pernah banget nyari-nyari review catering diet, yang catering rumahan gitu ya. Memang kurang lebih tuh harganya segitu kok. Cuman biasanya memang plusnya kalau catering tuh kadang-kadang kita dikasih suplemen, dikasih buah, dikasih susu. Nah kalau ini tuh kita kayak beli satuan tapi pure dapat satu menu aja. Oke, ini kalau yang nasi kebuli, to be honest, aku suka banget dagingnya enak banget. Bumbunya tuh enak banget, tapi nasinya aku nggak cocok. Tapi kayaknya akunya sih yang nggak cocok karena aku nggak suka kacang panjang. Tapi kalau mungkin teman-teman yang suka kacang panjang, yang suka sayuran, ini bakal masuk banget sih. Gitu ya teman-teman, review dari The Diet Box ini. So far aku ngasih rate 8. Kenapa? Karena menurut aku ini nilai plus banget untuk teman-teman yang lagi diet gitu ya. Buat kita yang lagi pengen diet tapi pengen makan enak, ini bener-bener bisa jadi option banget. Karena semuanya itu enak banget dan hampir kayak menu makanan pada umumnya gitu. Kayak menu makanan diet enak banget. Cuman lagi-lagi balik lagi ke masing-masing selera kalian. Kalau aku ditanya, aku suka banget yang beef teriyaki ini. Ini bener-bener enak banget. Kalau yang lainnya tuh enak semua, tapi bumbu rempah-rempahnya tuh sangat kuat banget. Ya namanya juga makanan Indonesia ya, kalau beef teriyaki kan bukan Indonesia. Tapi kalau yang lainnya ini sangat merepresentasikan menu Indonesia banget. Gitu teman-teman, review hari ini semoga bisa menggambarkan kalian ya. Jadi buat kalian yang lagi diet, semangat. Jadi jangan cuma makan makanan dietnya aja, tapi jangan lupa untuk olahraga, terus nggak boleh stres juga, ya kan? Terus olahraga sih yang paling penting, karena percuma kita nahan-nahan makan, nahan-nahan jajan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak olahraga, percuma. Dan yang penting badan kalian harus tetap sehat, apalagi meskipun pandemi kayaknya udah agak-agak longgar, tapi kita nggak boleh lengah, kita harus tetap jaga imun tubuh kita dan juga jaga protokol kesehatan. Thank you teman-teman yang udah nonton episode terakhir kali ini. Kita ketemu lagi di episode terakhir lainnya, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah!